Shalom, selamat hari Minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu kembali kita masih beribadah daring di rumah kita masing-masing. Nah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian kita. Ada 3 lagu ya Bu? Ya. Oke, yang pertama itu apa Bu? Yesus kekasih jiwaku. Dan yang kedua, hari lepas hari. Ketiga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu saya undang semua bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Kita
Yesus, hari ini kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh beribadah kepada Engkau. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhirnya nanti, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kasih Yesus Manis dan Indah. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali mendengarkan ayat hafalan minggu ini dari Korong Kecil dan Korong Besar. Shalom. Nama saya Nathan Simbolon. Nama saya Kiap Simbolon. Ayat hafalan kami Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Terima kasih. Shalom Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Nasa Arwan. Nama saya Arwan. Kami dari Wik Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Shalom. Shalom. Nama saya Nasi Pautar dari Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldini Elsimaya Manihuruk. Saya Gracia Florencia Natania Manihuruk. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Terima kasih. Salam Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman semua. Nama saya Hara Samose. Saya tinggal di Kaladang. Saya mengucapkan ayat hafalan minggu ini ditulis dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Shalom. Nah, kita telah mendengarkan ayat hafalan minggu lalu.
Nah, sekarang ayat hafalan untuk minggu yang akan datang, horong kecil dan horong besar, tertulis dari Yakobus 5 ayat 13. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur kehadapan-Mu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami kesehatan, terlebih hari kami sekolah minggu saat ini masih boleh mengikuti ibadah walaupun masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami, yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya mengajari adik-adik kami sekolah minggu agar mereka mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini dalam Minggu Palmarum tertulis dari dalam kitab Matius pasal 27, dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31. Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31, Inang akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dan jika adik-adik masih mengingat khotbah-khotbah sekolah minggu, cerita-cerita sekolah minggu beberapa minggu terakhir ini selalu mengingatkan kita bagaimana penderitaan Yesus yang dihadapinya untuk membebaskan kita dari dosa. Dan yang terakhir sebelum dia disalibkan, adik-adik, nas khotbah kita hari ini, Yesus diolok-olok, Yesus diejek, Yesus dihina, bahkan dia diludahi, dia menerima begitu banyak penderitaan. Dan yang menonjol dalam renungan cerita Alkitab kita hari ini, adik-adik, dia diolok-olok. Nah, kenapa dia hanya diam saja? Kenapa Yesus tidak mengungkapkan atau kenapa dia tidak bersuara membela diri? Ya, jelas dikatakan dalam firman Tuhan itu harus terjadi pada Yesus supaya dia melakukan sesuai dengan yang Allah nubuatkan dalam perjanjian lama. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin kita sering mendengarkan atau mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami Yesus, diolok, diejek, dihina,
Bisa mungkin kita adik-adik sekolah minggu mengalaminya di sekolah mungkin, dan bisa juga itu terjadi pada adik-adik sekolah minggu di lingkungan rumah, atau mungkin bisa saja terjadi itu di dalam keluarga. Nah, jika adik-adik diejek, jika adik-adik diolok, dihina, apa tindakan adik-adik sebenarnya? Oh iya, bisa saja adik-adik pasti mungkin marah, mungkin adik-adik bisa juga melawan. Namun Yesus tidak. Dia tidak melawan, dia tidak marah, dia hanya diam saja, dia tidak memberontak sedikit pun. Nah, dalam kehidupan kita sekarang saat ini adik-adik, kata ejekan atau yang diolok-olok, bahasa di zaman sekarang mungkin saja dibully. Dan bisa saja terjadi pembulian bagi anak kecil ataupun orang dewasa. Bisa itu terjadi di mana saja. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Seperti mungkin selama ini ketika kita dibully, kita pasti melawan. Namun apa sebenarnya yang bisa kita perbuat supaya kita terhindar dari pembulian, supaya kita terhindar dari kekerasan? Yang pertama adik-adik, ketika kita mengetahui atau mungkin adik-adik merasakan bahwa akan ada tindakan-tindakan pembulian itu, ada 3 hal yang bisa adik-adik perbuat. Yang pertama, hindarkan. Hindarkan masalah yang mungkin saja membuat adik-adik menjadi dirugikan, atau hindarkan. Adik-adik harus bijaksana dalam bergaul, memilih mana yang bisa dikawani. Adik-adik harus pintar dalam memilih pergaulan, supaya apa? Supaya terhindar dari sikap pembulian tadi, supaya terhindar dari sikap-sikap yang bisa mungkin membuat adik-adik sakit hati, atau mungkin bisa membuat adik-adik menjadi marah. Yang kedua adik-adik, apa yang harus kita perbuat ketika ada mendekat kepada kita sikap atau tindakan pembulian tersebut? Abaikan. Jika ada orang yang hendak mengejek adik-adik atau menghina, mungkin bisa adik-adik mengabaikan itu, karena tidak perlu. Tidak semua itu kita harus tampung. Walaupun kita diejek, ya abaikan saja. Karena ketika adik-adik mau membalaskan, ketika adik-adik mau mungkin karena udah marah ingin membalas, itu akan memperberat masalah. Tidak menghindari masalah, tidak mengurangi masalah. Adik-adik mungkin ketika membalas pasti akan masalah semakin besar. Maka bisa adik-adik mengabaikan itu. Anggap saja itu angin yang lewat. Anggap aja adik-adik itu hanya iklan, sebentar saja dia lewat jika adik-adik mampu menahan diri. Jangan langsung dibalaskan. Karena apa? Yesus sendiri sudah memberikan contoh ketika dia diolok-olok, ketika Yesus diejek, dihina, dia tidak menghiraukan itu, dia diam saja. Abaikan saja, anggap itu angin, seperti angin yang berlalu. Yang ketiga adik-adik, apa yang harus kita perbuat jikalau kita mengalami itu tindakan-tindakan bullying? Yang ketiga dikatakan bicarakan. Jikalau adik-adik merasa dihina atau merasa diejek oleh, ada ejekan-ejekan bagi adik-adik, bisa adik-adik membicarakan itu kepada orang tua. Atau adik-adik bisa membicarakannya kepada guru mungkin, atau kepada teman yang bisa kita percayai. Pasti ya adik-adik ada kawan adik-adik yang bisa adik-adik percayai, pasti ada. Bicarakan saja supaya mereka bisa memberikan solusi dari masalah tersebut. Maka dengan 3 cara tadi kita akan terhindar dari tindakan-tindakan bullying. Hindari, abaikan, dan bicarakan. Nah, kembali kita ke khotbah kita hari ini adik-adik. Tadi dikatakan ada apa yang hendak dikatakan firman Tuhan yang harus kita lakukan selain dari menghindari, mengabaikan dan membicarakan. Ada sebenarnya yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan ini, melalui teks khotbah ini. Anak-anak sekolah minggu dipanggil untuk yang pertama menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai pengikut Kristus, adik-adik memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menghargai dan
menghormati orang lain, menghargai orang yang lebih dewasa, yang lebih tua dari kita, dan kita harus menghormati mereka, menghormati kakak abang kita, bukan seperti orang-orang para serdadu dan orang-orang yang ahli-ahli Taurat yang mengolok-olok Yesus. Mereka tidak menghargai Yesus sama sekali. Mereka tidak menghormati Yesus sebagaimana sepatutnya. Dan yang mereka lakukan adik-adik tidak perlu kita tiru. Itu harus kita hindarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku sopan dan santun kepada orang lain dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya, siapapun adik-adik harus tetap sopan dan santun kepada orang lain. Harus hidup sesuai dengan, kalau adik-adik memang betul-betul merasakan bahwa adik-adik itu adalah anak Kristus yang disayangi, yang dikasihi Yesus, kita harus menghormati, sopan kepada orang lain, terlebih orang yang lebih tua dari adik-adik, ya. Harus bisa kita hidup sopan dan santun, tidak seperti yang tindakan oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak sopan kepada Yesus, mereka merendahkan Yesus, mereka mengejek Yesus. Itu salah satu sikap yang tidak sopan. Yang ketiga, kita harus menjauhi tindakan kekerasan seperti yang Inang katakan tadi. Mungkin saja kekerasan atau bullying bisa saja terjadi dalam hidup adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari bisa saja. Maka kita harus menjauhi itu, kita harus menghindari itu. Dan kita juga jangan melakukan kekerasan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika sama-sama menjauhi, maka akan hidup damai. Jangan sekali-sekali mengejek atau merendahkan orang lain. Jangan sekali-sekali menganggap diri paling hebat sehingga kita menilai orang lain itu lebih rendah dari kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjauhi semua tindakan kekerasan, supaya seperti yang Inang katakan tadi, supaya kita memperoleh hidup yang damai. Dalam Matius 5 ayat 5 adik-adik dikatakan, berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut pasti itu tidak akan menyukai tindakan-tindakan kekerasan. Pasti dia akan senantiasa hidup dalam kasih. Adik-adik juga harus demikian, ya. Dalam Minggu Palmarum ini kita diingatkan supaya hidup kita senantiasa hidup penuh dalam kasih. Dan yang terakhir adik-adik, apa yang harus kita lihat dalam khotbah ini, teks khotbah ini? Kita harus meneladani kasih Yesus. Apa kasih Yesus yang kita terima? Jumat Agung akan kita rayakan hari Jumat yang akan datang. Disitulah nyata kasih Yesus yang begitu besar. Karena kasihnya kepada kita, karena kasih Yesus kepada adik-adik sekalian, dia mau rela disalibkan supaya kita bebas dari dosa. Itulah adik-adik yang harus kita tiru. Teladanilah kasih Yesus. Meskipun Yesus dihina, dia direndahkan, diludahi, dipukul, disiksa, dia tetap penuh kasih dan pengampunan. Adik-adik pasti pernah menonton film Yesus ketika dia disalibkan. Bahkan ketika dia disalib pun dia selalu mengatakan pengampunan, menunjukkan kasihnya. Dia mengatakan dalam Lukas 23:34 adik-adik, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Padahal Yesus sudah disalibkan, dia senantiasa menunjukkan kasih. Walaupun dia menderita, walaupun dia disiksa, dia senantiasa memberikan contoh kepada kita penuh dengan kasih. Marilah kita adik-adik, jadilah orang-orang yang hidup dalam kasih dan bersedia mengasihi orang lain, bersedia juga mengampuni. Kita harus mau mengampuni. Coba adik-adik, ada enggak adik-adik yang tidak pernah melakukan salah? Ada?
Ada dari antara adik-adik yang tidak pernah bersalah kepada orang tuanya, yang tidak pernah bersalah kepada kakaknya atau kepada adiknya atau juga kepada abangnya. Pasti tidak ada ya. Semua adik-adik pasti pernah melakukan yang salah. Hari ini firman Tuhan mengajak kita. Firman Tuhan mengarahkan adik-adik supaya mau mengampuni, supaya bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Karena seperti yang Inang katakan tadi, adik-adik juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi adik-adik juga karena pernah melakukan kesalahan, maka adik-adik harus mau mengampuni, dan adik-adik pasti akan diampuni, saling memaafkan. Dari situlah akan muncul tumbuh sikap saling mengasihi. Hiduplah dalam kasih karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik. Berbahagialah kita adik-adik karena Yesus mau berkorban untuk kita. Dia senantiasa membebaskan kita dari dosa, maka kita juga harus menghargai itu. Hiduplah dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan memberikan kami kesempatan, memberikan kami napas kehidupan. Kami boleh bersuka cita dalam kehidupan kami. Terlebih hari-hari kami sekolah minggu saat ini yang masih boleh beribadah, memuji memuliakan namamu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan senantiasa mengajari adik-adik kami sekolah minggu agar mereka mampu melakukan kasih seperti yang telah kami dengarkan melalui firman-Mu. Tuhanlah yang membimbing mereka agar mereka hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bawakan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke hadapan-Mu saja. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dan kami boleh penuh dengan sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Jikalau ada adik-adik kami saat ini yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang berikan kesembuhan. Berkati obat yang mereka makan Tuhan Yesus, agar melalui obat tersebut adik-adik kami sekolah minggu bisa sehat kembali, bisa melakukan segala pekerjaan dan juga bisa melakukan aktivitas mereka. Berkati juga seluruh orang tua kami, agar mereka juga senantiasa bersuka cita dalam membimbing adik-adik kami sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, begitu banyak kekurangan kami. Ampunkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, agar kami senantiasa layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Ayat 1 dan 2. Sayang padaku,
kita adik-adik, kita secara bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.